Halo guys, selamat malam. Apa kabar? Senang sekali karena hari ini saya Randi boleh berjumpa dengan Anda dalam YouTube channel Sekarang Waktunya. Saya mengucapkan makasih ya buat kalian yang telah menyaksikan episode pertama Sekarang Waktunya bersama dengan teman saya Gusti Elang Arya, seorang anak muda yang sukses bangun usaha di bidang hair and beauty dengan brand Studio K Hair and Beauty yang berlokasi di Jakarta Selatan. Semoga apa yang disampaikan oleh Gusti itu boleh menginspirasi kalian semua. Nah, malam ini saya ngecek dulu ya, apakah narasumber saya seperti yang kalian baca di judul ini udah join atau belum? Rupanya belum ya. Hmm, Jadi narasumber saya nih teman-teman, ini juga sangat menginspirasi saya, tapi harapan saya juga apa yang nanti dia bagikan itu boleh menginspirasi kalian. Narasumber saya malam ini Dona Orisa, dia merupakan mentor saya di dunia peradioan dan sekarang Kak Dona, begitu saya menyebutnya, memanggilnya, udah pensiun dari dunia radio dan sekarang Kak Dona profesinya sebagai pengacara lawyer ya. Seperti yang kalian baca di judul, teman-teman, kita akan ngobrol dengan mau dibilang mentor iya, mau dibilang teman iya, mau dibilang kakak iya juga gitu kan. Ini penyiar hebat ya. Mungkin kalian pernah dengar suaranya di salah satu radio bisnis di Jakarta. Tapi sekarang narasumber saya yang cantik ini, seperti yang kalian lihat di samping saya, dia telah apa namanya kalau di dunia atlet bulu tangkis udah gantung raket. Ini dia udah gantung mic. Eh, Sekarang menjadi pengacara ya. Jadi buat kalian yang banyak kasus hukumnya boleh menghubungi beliau. Oke, ini udah ada Dona Orisa. Halo Kak Dona, Oke, apa kabar? halo Randi, kabar baik, sehat selalu. Salam sehat, Salam sehat. Karena kita lumayan lewat dapat Zoom promosi meeting. gratis di awal. Bener banget Oh sekarang. iya dong Kak, karena kan kita harus Sebenarnya dari saling dulu, menguntungkan. Aha. dari dulu sampai sekarang adalah pengacara. Dulu kan penyiar banyak acara, sekarang Ah, pengacara beneran, pengacara advokat. beneran. Luar biasa loh Kak Dona. Senang sekali karena hari ini saya boleh melihat Kak Dona sangat cantik ya. Ini makin tambah umur, makin segar, makin makin apa ya, makin glowing gitu. Rahasianya apa sih Kak Don? Waduh, sebentar, ini GR nih, padahal agak keringetan. Saya juga. Rahasianya Rahasianya apa adalah nih Kak? selalu bersyukur, banyak ketawa. Karena Oke, tertawa itu menghilangkan stres. Imun jadi lebih kuat toh. setuju, setuju, setuju. Dan akhirnya ya karena kita bawaannya bahagia aja, akhirnya itu bisa terpancar dan orang-orang bisa melihatnya. Seperti itu ya Kak Dona. Kak, Yes, nggak kangen menular. siaran Kak? Siaran kangen lah. Karena kan udah 22 tahun di dunia radio. Menghilang hampir 5-6 tahun ini ya sebenarnya rindu. Tapi ya gimana lagi. Sudah berbeda kondisinya kan. Nggak harus selamanya di radio. Banyak cara untuk menyalurkan ngomong. Salah satunya ya ketemu Randi ini. Kita bisa ngobrol bareng di sini ya nggak? Ya, betul. Kak, ini mungkin juga banyak yang tanya ya penggemar-penggemar Kak Dona di radio, Hmm. apakah ketika memutuskan untuk berhenti jadi penyiar 5 tahun yang lalu itu memang langsung eh, mengubah profesi menjadi pengacara atau ada proses yang lain juga yang harus ditempuh? Langsung gatal nih ditanya. Actually sih ya sebenarnya kalau bicara ada sisi lelahnya ada gitu loh. Karena kan kalau bicara siaran radio itu menyenangkan ketika kita hanya siaran doang. Tapi begitu udah ada pekerjaan tambahan harus ngerjain ini, ngerjain itu, ngerjain ini. Nah, itu yang bikin happy-nya kurang sebagai penyiar radio gitu loh.
pada waktu itu. Jadi kayaknya ngerasa udah oke lah, ini udah enough, udah cukup, harus berhenti gitu, stop ngurus rumah gitu, nggak lagi bekerja yang di dunia hiburan gitu. Gitu sih. Saya juga sama ya Kak Don. Itu bersiaran ya kurang lebih 6 tahun yang lalu gitu ya. Tapi Mm-mm. sekarang Kak Dona ketika denger radio, terutama di jalan gitu ya, kok kangen gitu. Terus kalau misalkan penyiarnya salah ngomong, terutama kalau radio berita ya, kok kayak gregetan ya. Ini seharusnya dia jangan ngomong ini. Kak Dona pernah nggak sih waktu denger radio di jalan, terus Iya, iya, iya bener. Setuju, seperti itu? sama. Jadi kayak ngerasa, kok penyiar radio sekarang beda ya, nggak kayak zaman aku dulu gitu loh. Kayak sekarang lebih terlalu bebas, ngomong apa aja bebas banget, nggak ada filternya. Kalau Hmm. dulu kan zaman saya siaran kayaknya ketat banget. Senior-senior juga kayaknya nggak seperti sekarang. Anak-anak muda siaran juga nggak kayak sekarang. Mungkin trennya udah berubah kali ya. TV juga kan luar juga bisa kita tonton kan. Jadinya agak beda sih. Jadi bisa Itu. kita simpulkan bahwa kalau ada anak-anak muda sekarang mau masuk ke dunia broadcasting, TV ataupun radio agak lebih gampang lah ya dibandingkan kita-kita. Mm-mm. Betul. Kayak cepet banget gitu loh. Sekarang tuh apa aja gampang. Begitu viral langsung jadi selebritis kan gitu. Coba kita. Sama. Aduh Kak, kalau saya inget ya dulu Kak ya, aduh itu bener-bener loh, tiap kali voice over, ini baru percobaan ya. Dan Kak Dona tahu ya perjalanan karir saya Yes. gitu kan. Hmm. Tiap kali mau diperdengarkan ke Big Boss itu kok kayak deg-degan gitu kan, kayak aduh gimana ya. Ini Kurang semoga bisa. apa. Iya bener Kak. Kalau sekarang kayaknya cukup viral aja ya udah bisa masuk TV, masuk radio, ya lebih gampang. Mm-mm. Lebih Kak Dona, gampang, betul. Kak, kan Kak Dona dari daerah gitu ya, dari Jogja dan memulai karir nih dari radio di Jogja. Coba dong cerita Betul. awal-awal mengenal dunia radio nih seperti apa perjuangan Dona Orisa? Asik-asik. Dulu waktu kecil, sorry ini mengkilat banget ya. Nggak apa-apa Kak Dona, ini juga saya ini udah keringetan sebenarnya. Sebenarnya jodoh ya, ketemu radio tuh jodoh banget. Nggak disangka bakal jadi penyiar radio karena waktu itu ceritanya itu bermula dari ada kegiatan fans club gitu di radio itu. Aku Radio apa sih? diundang Sebut aja hadir deh Kak namanya. radio, ya radio Yasika FM, Oh, itu Yasika FM radio gede Jogja. loh. Ya di Jogja ternama juga. Even Hmm. ada kayak Jeronimo yang orang lebih aware mungkin, tapi Yasika FM juga lebih tua gitu. Beneran Oke, dari terus zaman kemerdekaan loh. Nah, di heeh, situ dari acara fans club itu kan aku nyanyi, tahu sendiri kan, waktu SD emang udah penyanyi gereja dulu di sekolah kan, Kanisius. Jadi setelah itu aku nyanyi, terus di situ ditawari lah, coba deh jadi penyiar radio gitu, khusus di radio remaja, penyiar radio remaja. Ya udah ikut ya. tesnya, lolos deh. Disitulah jadi penyiar radio umur 13 di Asik FM. Oh, Ya, wow, dari dari 13 tahun, Kak. umur 13 tahun. Penyiar termuda pada waktu itu, di eranya tahun itu. Ingat nggak gaji pertama 13 tahun jadi penyiar radio cilik di Yasika FM? Tiga Digaji puluh berapa lima tuh, Kak? ribu rupiah. Tiga puluh Berapa? lima ribu rupiah. Tiga puluh Oh, lima ribu. tapi kan di waktu itu 35.000 bagi seorang anak remaja 13 tahun itu luar biasa loh, Kak. Bisa buat bayar sekolah tahu SPP. Iya bener. Oke, oke. Jadi Luar lulus biasa ya. SD, lulus SD lagi liburan main di radio itu, kelas 1 SMP-nya jadi penyiarnya gitu. Itu beneran, itu bener-bener kayak takdir kali ya. Yang ngajak cici aku, kakak aku, tapi yang keterima aku, bukan ciciku loh. Iya Kak, banyak-banyak Menarik. kejadian yang seperti itu. Jadi akhirnya yang menemani Hmm. casting, dia yang datang untuk tes, dia yang nemenin gitu kan, akhirnya dia yang diterima. Kak, terus Iya. kemudian Aneh ya. dari hmm? Hmm. Iya.
Apa? Dari Setelah dari situ, Yasika kemana tuh? dari Yasika hijrah ke kota kecil lagi ke Magelang, nggak jauh dari Jogja. Selama SMA 3 tahun di Polaris FM Magelang. Kan Oke. sekolahnya di SMA Negeri 1 Magelang. Di situ pernah dapat yang paling best banget tuh ya tahun 97. 97 itu kan dulu banget ada acara namanya Rick This Top 40 sama Mutia Kasim sama Rick Casem apa Rick Casey ya, aku lupa deh. Nah itu TikTok gitu loh, siarannya tuh duet sama dia di seluruh Indonesia di cabangnya kita punya radio CPP Radionet. Itu aku jadi DJ best terfavorit se-Indonesia Wow. tahun Apalagi 97. apalagi itu dinilai sama Mutia Kasim. Nah, Mutia Kasim Iya, kan kita di dunia radio tahu, oh dia mah ratunya peradioan di Jakarta gitu kan. itu guru banget, maha guru buat saya meskipun nggak kenal langsung. Mutia Kasim, terus Indy Barens, nah itu panutan banget pada waktu itu. Ya, Lagi hits-hitsnya era mereka. Itu guru banget sih, guru banget. Cara siarannya pun sampai diminta untuk dengerin mereka berdua biar bagus seperti apa gitu. Jadi kalau zaman dulu tuh ada tandem namanya ya. Kita disuruh hmm, kenal siapa dulu, belajar sama dia sampai mirip. Kalau udah mirip banget, baru dilepas. Harus beda, punya gaya sendiri. Tapi awal-awal gurunya tuh ya senior-senior tadi, penyiar radio. Nah, kalau sekarang tuh kayaknya suara cempreng juga jadi penyiar, suara cadel jadi penyiar. Kalau zaman dulu kan nggak bisa. kan yang penting sekarang menghiburnya itu Kak. Ketika Iya, ratingnya bisa naik, udah nggak perlu lagi suara yang bulat gitu kan, nggak perlu lagi. Tapi tadi kayak yang muka bulat misalkan iya, muka bulat. gini nih, kayaknya pola pola apa ya, pola didikan atau pola training di zaman Kak Dora itu mungkin nggak jauh beda dengan zaman dulu saya ya. Saya juga kan nggak terlalu dulu-dulu amat gitu loh, beberapa tahun yang lalu. Bahwa ya Hmm, kita harus mencari satu figur yang kita idolakan, kemudian sebisa mungkin kita sama seperti dia dan akhirnya ya dilepas gitu loh. Mencari warna sendiri. betul. Kan. Jadi Mm-mm. kayaknya pola pola didikan di dunia radio itu sama aja. Mm-mm. Dari masa ke masa ya seperti itu ya. Apalagi kan Tapi kalau nggak tahu sampai hari ini masih kayak gitu apa nggak? Kan kita nggak tahu. Kalau sampai sekarang sama nggak? Belum ada nemu penyiar baru sih ya. Yang sekarang gimana sih gitu anak-anak sekarang? dan ini juga Tapi kan Kak, kalau maksudnya di zaman kita nih, di zaman kita kan radio memang booming banget. Kalau sekarang ya segmen mm-mm. tertentu doang yang denger radio mungkin Iya. cuma mereka yang di jalan, gitu kan. Mau ke kantor Mm-mm. pagi-pagi, mau pulang ke rumah setelah office hour gitu loh. Ya, kayak kita dulu kan radio tuh kayak menjadi apa ya pilihan pilihan entertainment opsi pilihan entertainment selain TV gitu kan. Kalau nggak Betul. kita nonton TV ya udah denger radio. Tapi sekarang kayaknya banyak banget ya sekarang ya Kak ya. Ada YouTube, ada platform digital lain yang juga heboh gitu kan. Dan Hmm. ya itulah yang mungkin jadi tantangan buat para insan-insan peradioan tanah air hari ini. Udah agak bergeser. Jadi kalau nggak pinter-pinter untuk ikut join di platform-platform yang ada, ketinggalan ya kayaknya ya orang di Ya dong. radio sekarang. Makanya Bakalan mungkin, hadirlah YouTube channel ini. nah itu dia. Iya, Uh, apa sih nama YouTube Pak Randi nih? sekarang waktunya Kak. Kak, tapi tadi itu kan di Magelang di Radio Polaris. Terus bisa sampai di radio Pas FM, Radio Bisnis Jakarta, gimana ceritanya? Ah, itu berawal dari sebuah mimpi loh. Believe it or not, mimpi itu Tuhan bisa kasih wujud kalau kita yakin dan percaya sama mimpi itu, pasti dikabul. Jadi waktu SMA kelas 2, itu aku bilang gini, besok kalau udah lulus kuliah, aku pengen siaran di Radio Pas FM Jakarta. Jadi itu ucapan aku kelas 2 SMA. Makanya begitu selesai kuliah,
selesai langsung kepengen ke Jakarta dan sama bos diizinin, oke, welcome. Datanglah aku ke Pas FM Jakarta. Jadi kalau cerita, kan Randi juga pernah di Pas FM Jakarta, jadi udah tahu kalau kita itu ada link net radio Di gede daerah. kan. Iya. Ya, namanya CPP Radio Net. Pusatnya memang di Magelang, tapi kan kita ada 30 berapa terakhir ya? 33 radio se-Indonesia. Mudah-mudahan sampai hari ini masih pada ada ya. Karena kondisi COVID ini luar biasa 2 tahun belakangan. Nah, dari situ, dari mimpi itulah, dari ucapan itulah, besok kalau lulus kuliah, gue mau siaran di Radio Pas FM Jakarta. Dan itu kesampaian, ceritanya gitu. Nggak kepikiran radio-radio lain, enggak. Kan beberapa senior Pas FM itu sudah lolos di Metro TV. Dan Kayak gaya Maria siaran di Metro Kalai. TV itu keren banget. Ya. Yes. Rosiana Silalahi. Rosiana Silalahi itu kakak senior kita di Pas FM. Di luar biasa. Radio bisnis. Wow. Wow banget. Jadi bangga, alumninya tuh hebat-hebat loh. Ya. Kak, tapi gini loh, waktu masih di Magelang, dari Jogja, Magelang gitu kan, ini kan radio entertainment gitu loh, radio anak muda. Radio anak muda, betul. Kok bisa gitu? Kalau saya kan memang background-nya ini dari pembaca berita gitu kan, jadi agak gampang nih mau menyesuaikan diri masuk ke Pas FM dan ada satu radio berita yang lain gitu kan di Jakarta. Kalau Kak Dona nih dari radio anak muda mau pindah ke radio berita, itu gimana nih effortnya nih? Tantangan banget ya. Secara habis radio yang anak muda, cekakakan, cuawakan, nggak karuan gitu, terus tiba-tiba harus yang serius banget ya. Gimana kalau berita falas, masih ingat nggak? Oh, inget dong. Inilah nilai tukar sejumlah mata uang dibanding dolar Amerika. That's right. Dari yang gaya-gaya, halo Randy, apa kabar? Dapat salam nih dari Dona. Kabarnya gimana? Sehat gitu ya. Tiba-tiba harus yang membacakan hal-hal berita yang hari ini Jakarta sedang dilanda bla bla bla. Itu cukup shock loh, kaget yang terus nama juga sedikit berubah sebenarnya. Jadi waktu di daerah itu, waktu di Yasika FM maupun Polaris FM, Dona Orsa. Oh ya. Oriza. Ya. Tapi sebenarnya sama aja, Orsa itu juga kepanjangan dari Oriza Sativa gitu loh. Jadi mau Orsa, mau Oriza sama. Cuman waktu di Jakarta, bos bilang, aduh kalau Dona Orsa terlalu muda banget, harus agak di mature gitu, dibikin tua. Ya akhirnya nggak mungkin kamu siaran bersama saya, Dona Oriza Sativa. Panjang banget Dona, dikurangin. Akhirnya Dona Oriza gitu. Tapi maknanya sama sebenarnya dari Jogja ke Jakarta, nama itu melekat Dona Orsa, Dona Oriza, right? Oke. Ini di layar Zoom meeting ini Kak muncul nama-nama kita. Kalau saya kan ini memang pakai email saya kan, randinobel@gmail.com. Ini ada Ratna Kumalasari. Nah lo dari Ratna Kumalasari jadi Dona Oriza, gimana ceritanya Kak Dona? Nah itu juga ada cerita menarik. Nama asli kan memang Ratna Kumalasari. Waktu di rumah kan dipanggilnya Nana ya, Nana gitu, siaran Nana. Terus ternyata di radio kita di pusat di CPP Radio Net itu ada bos kita namanya Bu Nana. Oke. Nana Kurnia ya. Terus juga ada penyiar namanya Oktaviana, dia juga Nana. Nah akhirnya Nana yang ini nggak bisa masuk dong. Udah kebanyakan Nana, nggak mungkin kamu pakai Nana gitu. Terus akhirnya si bos bilang, kamu pakai nama Madonna deh. What? No, believe it or not, hampir jadi Madonna, tapi aku nolak, nggak mau. Terus akhirnya karena ngelihat pipi aku yang bulat ini, jadilah Dona. Ya udah, karena pipi kamu bulat kayak donat, kayaknya hilang deh, jadi Dona, gitu. Urusan nama belakang kamu pilih sendiri. Nah, kenapa jadi Orsa tadi, Oriza Sativa? Karena dari SMP, SMA itu pecinta pelajaran IPA, biologi, dan aku suka banget nama Latin padi. Dengan prinsipnya padi juga kan, semakin berisi kan semakin merunduk. Itu bagus banget filosofinya. Akhirnya aku pakailah itu Dona Oriza. Gitu.
Tuh, tapi awalnya donat dan itu namanya Bu Gebi. Gebi Parera or what ya, aku lupa belakangnya. Pokoknya Ibu Gebi itu bos perempuan aku yang pertama gitu. Seru Oke, kan? seru, seru, Jadi seru, nama seru, Kak. Malasari ini nama lahir, nama lahir. Oke, oke, oke. Nah, Yang nggak sekarang kalau misalkan, pernah digunakan. Kak, Hmm, sekarang ini misalkan kalau Metro TV tiba-tiba telepon Kak Dona gitu kan, hmm, mau ngelit acara bantuan hukum lah untuk masyarakat. Ini angan-angan doang gitu ya. hmm, Mau hmm. nggak gitu loh. Mau nggak pakai nama Ratna Kumalasari? Halo Mau pemirsa. banget, Uh-huh. mau banget. Itu juga ada ceritanya, Randi. Sebenarnya waktu datang ke Pasaran Jakarta, itu Kak Dona udah pengen pakai nama sendiri, my real name, Ratna Kumalasari, right? Tapi my boss bilang gini, namanya Pak Alex, bos kita waktu itu yang ada di Pasaran Jakarta pada waktu saya datang tahun 2008, bos bilang gini, Dona, nama itu sudah ada, penyiar TV, muncrat deh, penyiar RCTI, namanya kan Ratna Komala, kalau masih ingat. Iya, iya. Ada penyiar RCTI. Itulah akhirnya tetap dipakailah tetap pakai nama Dona yang dari Yasika Jogja tetap nggak boleh dirubah. Udahlah pakai itu aja nggak usah ganti-ganti gitu. Ya, betul. Cuman ujungnya aja kalau Orsa terlalu muda, kalau Oriza lebih mature terdengarnya. Bersama saya Dona Oriza. Gitu. Iya, waduh. Saya jadi inget loh Kak siaran Kak Dona dulu ya kan. Dona Orisa. Wow kan. Kak, gini loh. Kan Kak Dona ini kuliah di Gajah Mada, hukum Yes. gitu ya. Dan akhirnya sekarang jadi pengacara gitu ya. Nah, di karir per perpengacaraannya Kak Dona gitu. Mm-mm. Apakah hal-hal yang kita dapat di radio, di broadcasting jurnalistik ini itu ada hubungannya dengan kerjaan yang sekarang? Ada sih soal kepedean berbicara di muka umum itu jelas jurusan broadcastingnya sangat membantu ya nggak? Karena kan kita sebagai advokat juga harus bisa bicara, bisa menyampaikan pesan kepada klien kita kan, gitu loh. Kalau gini kelihatan nggak sih? Ratna Kumalasari Advocate. Wow. Kantor Hukum Dr. Eko Supriyadi SHMH. Nah, teman-teman, kalau kalian butuh bantuan hukum ya, silakan hubungi Dona Orisa. Tapi Kak Dona itu pakai nama Ratna Kumalasari ya. Kenapa Iya nggak dong. ditambahin Dona Orisa? Kan Dona Orisa itu jadi brand. Rata-rata pengusaha di Jakarta tahu Dona Orisa itu siapa. Mm-mm. Kenapa nggak Makanya sekarang ditambahin? pelan-pelan mau ngenalin nama asli. Kalau untuk nama panggung oke lah orang masih kenal Donna Oriza, tapi kalau nama pekerjaan real name dan harus tahu. Makanya di Instagram kan juga gitu. Sekarang udah AKA Ratna Kumalasari. Ya, betul Kak, betul. Harus dikenalin. Eh, Beruntungnya saya ya, karena saya punya nama yang lumayan unik gitu kan, Randi Lolong, Randi Nobel Lolong. Jadi dari beberapa radio-radio di Jakarta tuh ada dua ya. Di Hmm. dua radio ini itu kalau nggak pakai nama Andi kan di Pas FM dulu yang siaran malam itu pakai Andi kan, Andi Nobel ya. Nah, pindah di radio berita yang satu namanya jadi Randi Lolong gitu kan. Jadi akhirnya di dunia pekerjaan sekarang nama itu ya lumayan membantu sih Kak Dona. Ya kan karena kita Hmm. udah dikenal luas. Kak, kalau misalkan apa yang Kak Dona bilang tadi tentang kepercayaan diri itu juga saya rasakan ya. Gimana ketika apa namanya? Kita di luar, kita juga bisa menerima job-job MC pada waktu itu, iya kan? Bagaimana dengan Anda? Jadi MC itu ya karena dari penyiar radionya sudah dari kelas 1 SMP, jadi sudah merasakan nge-MC ya sejak kecil, udah jadi MC ulang tahun teman-teman, tetangga ya kan. Sampai akhirnya ada yang ulang tahun 17 tahun di hotel-hotel.
dari mulai cuman sekedar Dona jadi MC ya, dikasih pembayarannya adalah sekotak nasi lunchbox, sampai akhirnya ratusan ribu, ya sampai akhirnya jutaan. Itu kan semua proses ya. Untuk sebentar aja udah berapa juta gitu kan rate-nya. Pernah paling gede sih sama Pertamina waktu itu, wow banget deh. Boleh nggak disebut Kak berapa jumlah yang paling paling banyak dibayarkan klien oleh Dona Orisa? Kepada Dona Delapan Orisa setengah, 8,5 juta. itu Itu paling 5 gede tahun loh. yang lalu. Iya, 5 tahun yang lalu. Wow, 5 tahun yang lalu. 8 Itu menyenangkan banget ya. Jadi tergantung sih, tergantung kliennya siapa. Kalau kita bicara Pertamina kan gede banget ya. Kak, Lagian dengan itu ini acaranya saya di Pulau Air waktu itu. Hmm? hmm, dengan bayaran ya 8,5 juta untuk sekali sekali cuap-cuap gitu kan ya, mungkin cuma 3-4 jam. Itu kan Iya, terbilang untuk kita yang tinggal di Jakarta ya oke, apalagi kalau misalkan seminggu ya paling paling kecil kita terima job of air itu 2 gitu kan. Coba dikumpulin sebulan itu udah berapa? Kenapa sih masih mau mm-mm. mau jadi apa namanya pengacara? Gitu? Kenapa nggak tetap aja gitu loh di dunia entertainment gitu? Oke, udah nggak siaran, tapi eh, job-job MC ini masih tetap diterima. Ya kan tetap menghidupkan juga kan? Kerjaannya enak gitu kan, bayarannya enak, gimana tuh Kak? Agak susah sih membaginya. Nanti seriusnya jadi hilang, jadi kocak lagi. Atau mungkin Ya ini emang kali ya emang Kak, susah sih ya, eh, karena komisi membangun. pengacara lebih gede kan? Ya betul. Salah satunya itulah. Maksudnya kalau bicara pekerjaan profesi yang punya bayaran besar di Indonesia ini kan udah pasti advokat, dokter ya nggak, terus dan lain-lain lah. Tapi advokat tuh salah satu pekerjaan yang menjanjikan, yang juga penghasilannya besar gitu loh. Jadi dan Indonesia adalah negara hukum, jadi masih banyak sekali peluangnya di industri hukum ini. Kok nyebutnya jadi industri ya? Kalau bicara, karena kan sekarang juga banyak kayak selebritis kan juga butuh eh, ahli hukum kan, butuh kuasa-kuasa hukum untuk setiap problemnya gitu loh. Ya masih terbuka luas gitu. Kalau bicara lagi, kok nggak pengen ngemsi-ngemsi lagi? Nah itu agak susah karena udah jomplang, profesinya berbeda gitu. Iya, Dan ini ya, coba bagi dinalar waktunya deh. itu agak Masa susah gitu. ya, kecuali mungkin kayak contohnya Bang Hotman Paris, kan dia punya acara sendiri tuh TV show. Mungkin agak berbeda sih kelasnya. Kalau TV show oke lah, tapi kalau untuk MC-MC acara gitu kan nggak mungkin. Yang kita harus nungguin menit demi menit sampai selesai acara itu kan. Waktu kita terbuang harganya beda gitu loh, Cin. Ya, Ini sekali sama-sama dengan konsep sekali tanda tangan kontrak nih, teman, beda dunia advokasi dengan dunia hiburan kan berbeda, betul. gitulah. Dan memang gini sih Kak, setiap apa yang kita kerjakan tuh pasti ada ujungnya gitu kan. Dan kita Betul. harus mengupgrade diri kita. Kalau kalau ternyata kita bisa lebih baik lagi ke depan gitu kan dengan pilihan yang berbeda dari apa yang kita kerjakan sekarang itu why not gitu. Karena untuk mau jadi pengacara juga itu kan nggak gampang. Ada proses yang harus dilewati, diperadi, terus akan lebih apa namanya? Akan lebih dilihat orang, dilihat publik ketika kita juga punya sederet gelar yang ya yang nggak cuma satu di belakang nama gitu kan. Dan itu Hmm. yang Kak Dona kerjakan sekarang, seperti yang di interview tadi sore, ternyata sekarang teman-teman, guys, Dona Orisa sedang menyelesaikan studi S2 hukumnya, luar biasa Kak. Ini sudah kapan Kak Dona? Masuk jadi mahasiswa lagi, jadi mahasiswi lagi ya, Oktober Mm-mm. 2019. Oh, untung Kak Ini Dona tuh ternyata bukan angkatan corona.
sebelum Ya, sebelum, tapi kan sebentar lagi kena itu. Ya lumayan lah merasakan 1 semester untuk kuliah di bangku kuliah S2-nya, magister hukumnya sama teman-teman, kemudian semester 2-nya baru dia tuh online, sampai nggak hari bisa ini. offline kuliahnya. Sampai hari ini, jadi masih kena korban COVID sih. Bisa-bisa nanti wisudanya juga online semua kan, Kapan Kak gitu. wisudanya? Kalau Tuhan mengizinkan nanti bulan Oktober selesai tahun ini 2021. Wah, berarti sekarang udah mulai masuk penelitian tesis. Iya, iya, iya. Baru kemarin ujiannya. Tapi baru ujian masuk penulisan ya, belum ujian tesisnya. Gitu. Ya mudah-mudahan deh Oktober selesai, bisa segera Luar menyandang gelar magister biasa. hukum jadi SHMH. Hmm. Kalau Ratna S1-nya di ini Kumalasari, ya, SHMH. MH. Luar biasa. Saya sangat bangga dengan narasumber saya malam hari ini karena kalau inget ya waktu awal-awal saya di radio di Jakarta, radio pertama tuh di Pas FM, Kak. Jadi memang benar-benar gimana Kak Dona tahu sendiri gimana logat saya dulu gitu kan. Saya nggak pernah datang di Jakarta, terus tiba-tiba kerja di radio berita gitu kan. Gimana caranya harus mengubah aksen daerah ke aksen Jakarta dan teman-teman saya banyak dibantu oleh Dona Orisa waktu itu. Makanya sampai hari ini tuh eh, Dona Orisa selalu dikenang karena banyak bantu gitu ya. Terus Kak Tapi Dona kan juga radio pernah. background-nya kan lebih mending. Memang penyiar TV kan di Manado juga, pembaca berita di televisi Manado. Tapi kan Kak beda ketika kita datang ke Jakarta, beda banget gitu loh. Gimana Beda. industrinya Sebenarnya di sama sana? aja. Ini. Kalau Randi kena logat Manado, saya kena logat Jawa toh. Makanya sering disebut Jawir. Itu Hari juga kan gini, yang dulu Kak Dona sering bilang nah, ke saya gitu loh. itu dia. Sama kan gosipnya gini, hari gini ya di Jakarta si aja Jawa kowe, dasar Jawir. Tuh, bulian pertama yang saya terima. Kena Kak, bully tapi juga. tapi mungkin kalau kita berdua ya ada di industri eh, industri entertainment sekarang, Peradioan. Mm-mm. peradion sekarang, kita loh yang punya aksen daerah yang laku. Coba deh Iya lihat betul. yang mereka-mereka yang viral-viral gitu kan. Wah, tetap dengan apa namanya Unik. dengan keunikannya gitu loh. Saya sekarang Mm-mm. nih itu agak kaget ketika anak-anak muda Jakarta maksud ngana gitu kan. Itu kan bahasa Manado gitu loh. Maksud ngana diadopsi Iya, menjadi kasana kosakata anak-anak muda Jakarta zaman now gitu. Jadi betul, mungkin betul. iya kalau saya dulu saya masuk ke industri ini sekarang mungkin lain cerita ya Kak. Tapi karena zaman dahulu berapa hampir 1 dekade yang lalu, wah itu effortnya memang luar biasa. Mhm. Kasih ya Kak Dona. Luar biasa, Randi. Banyak Kalau mimpi saya. cerita acara radio itu yang membuat saya dikenal masyarakat Jogja, dikenal masyarakat Magelang, mungkin juga di seluruh Indonesia. Saya dikenal karena jadi membawakan acara namanya Greatest Memory. Jadi Greatest Memory itu baca surat cinta. Dan acara itu udah 10 tahun selalu ranking 1 di Jogja. Sampai Wah, di-share di radio-radio cabang kita, CPP Radionet di Solo, di Magelang, di Semarang, itu disetelin acara itu, Greatest Memory. Number one acaranya. Dari situlah namanya dikenal. Sampai akhirnya jadi MC di mana-mana, jadi penyiar TV. Aku di TVRI itu punya acara Cerdas Cermat buat anak SD. Terus kalau di RBTV itu caranya mirip-mirip dengan talk show-nya
Bincang Bisnis Pas FM Jakarta. Nah, kalau di Pas FM Jakarta, nama Donna dikenal karena bawain acara Bincang Bisnis. Bincang Bisnis. Nah, Jadi, teman-teman ngomong-ngomong bincang nah itu. bisnis. Halo, Kak Donna. Acaranya kan memang ketemu dengan CEO, ya kan? Ketemu dengan director, vice president. Jadi banyak para pengusaha yang akhirnya kenalnya ya dari Bincang Bisnis itu. Sampai akhirnya diundang lagi jadi MC acara-acara kegiatan perusahaan-perusahaan itu karena dari program acara KSFM ya Bincang Bisnis itu. Itu yang bikin nama Donna Oriza lumayan lah ya di Jakarta, khususnya buat para pengusaha, business owner, jadi kenal gitu, Rani. Nah, kalau juga saya ingat ya, Kak. Pas FM. Ya, iya dong. Kita sebagai yang pernah kerja di Pas FM, ya harus berterima kasih sama Pak Robert and the Gang gitu kan. Betul. Karena memberikan kesempatan buat kita, ya walaupun saya singkat gitu kan di Pas FM, tapi bisa memberikan kesempatan untuk kita berkarya di sini. Bos kita yang paling big boss yang harus disebut adalah Bapak Rusmin Kusen. Rusmin Kusen. The one and only, yes. Om Rusmin, kalau lagi nonton. Halo Pak Rusmin, saya pernah ketemu di lift loh, Kak. Oh ya? Iya. Terus dikasih bonus nggak? Enggak, saya nggak kenal gitu kan, nggak kenal, jadi sok cuek aja waktu itu sama siapa gitu, teman di resepsionis, almarhum Dina ya waktu itu ya. Nanti ya setelah ini itu baru kita lanjut. Jadi saya ketemu tuh di lift, Kak. Saya ketemu tuh di lift. Terus si Dinanya ini udah diem aja, saya yang kesicilan gitu kan, nggak taunya ketemu dari lantai 26, Kak. Wah, dia adalah big boss-nya Pas FM. Yes, pemilik dari 33 apa 30 radio se-Indonesia. Mudah-mudahan beliau masih sehat ya. Saya juga termasuknya kan kabur. Nggak menyapa-nyapa lagi. Next deh di email. Ya. Oke, menarik sih dunia radio. Kak, gini, sekarang di akhir-akhir podcast ini, karena ini udah hampir waktu berakhir gitu kan, kira-kira ketika Kak Donna melihat sekarang industri peradioan, jurnalistik, broadcasting seperti ini, masukan Kak Donna nih buat para pelaku-pelakunya, para apa ya mau bilang ya, teman-teman kita yang mungkin sekarang masih aktif gitu. Kreator sekarang kan. Konten kreator ini apa sih masukan-masukan dari Kak Donna sebagai penyiar senior di Jakarta, di Indonesia? Mungkin lebih pada punya etika kali ya, itu yang harus mulai diingat lagi, karena kan kita orang timur ya. Kayaknya kalau yang sekarang terjadi tuh viral-viralnya juga karena kebanyakan patronnya tuh udah pindah barat, sedangkan kita nih orang timur itu. Jadi lebih mulai kembali lagi ke adat-adat kita lah. Kayaknya banyak yang lebih senang mempermalukan diri gitu dan kelihatan nggak tahu disebut norak kayak apa, tapi itu yang membuat mereka jadi lebih kaya ya. Intinya mungkin kalau bisa lebih ke ketimuran lagi yang dijaga, etikanya ada, jadi nggak sering ditangkepin polisi, Bo, tahu nggak? Kan kita ngapain tahu-tahu diciduk, ditangkap kan? Nah itu kan urusannya dengan hukum. Sebagai orang hukum, saya ngasih tahu itu supaya nggak kejadian gitu. Jadi lebih baik ada adabnya, ada sopan santun, ada etika ketimurannya tuh dikembalikan lagi gitu di dalam setiap kreativitas yang dihasilkan. Lebih ke situ sih. Kalau siaran juga harus tahu gitu loh sejarah dari misalnya lagu itu buat siapa penyanyinya, siapa penciptanya. Jadi nggak asal ngejeplak aja gitu loh, tanpa tahu story behind the song. Kayak gitu doang sih kayaknya. Ya. Karena sekarang lebih bebas, tapi bebasnya kan tetap harus punya aturan gitu, supaya nggak tersangkut dengan hukum. Betul. Right? Ini guys, kita bukannya mau mengajari kalian ya, nggak ada maksud untuk tahu atau apa, tapi belajar dari penyiar senior yang malam ini
ngobrol dengan saya di podcast ini, Dona Orisa, bahwa setidaknya budaya-budaya baik yang kita punya sebagai orang Indonesia itu juga yang harus kita sebarluaskan karena kita semua punya platform sendiri dan platform itu mau berkembang atau tidak tergantung usaha kita gitu kan. Dan ketika itu udah berkembang, setidaknya kita memberikan inspirasi buat yang lain gitu ya. Dari apa yang kita tampilkan, dari apa yang kita suguhkan kepada penonton-penonton kita. Seperti itu ya Kak Dona, agar supaya juga apa yang kita pernah rasakan indahnya zaman penyiaran zaman dahulu dengan konten-konten yang memang benar-benar bermakna gitu ya, ada nilai edukasinya, itu juga bisa kembali di zaman now hari ini. Gitu ya. Yes. Setuju Randi, setuju. Sukses Itu bagus selalu. banget. Hah? Kenapa? Itu bagus banget, banget, setuju. Oh, iya dong Kak. Siapa dulu dong mentornya? Thumbs up. Risa. Taunya adu jempol. Makasih banyak ya untuk waktunya, gitu ya. Sama-sama. Sukses selalu dalam penyusunan tesisnya. Semoga apa yang direncanakan untuk wisuda bulan Oktober tahun ini itu bisa sesuai dengan apa yang direncanakan dan bisa menghasilkan karya. Yes. Menghasilkan karya. Mau tahu judul tesisnya? Apa tuh Kak? Judul tesis yang saya angkat ini sebenarnya agak sedih karena kalau dibilang banyak sekali tulisan-tulisan tentang kekerasan terhadap perempuan, tapi nyatanya sampai hari ini masih tidak selesai juga, masih banyak permasalahan kekerasan. Jadi saya ngangkat itu Randi, pelindungan terhadap perempuan korban kekerasan dalam perkawinan, perspektif atau studi perspektif hukum positif, hukum Islam dan HAM. That's my thesis. Wah, luar biasa. Berat ya judulnya. Berat tapi menginspirasi Kak. Karena saya juga perempuan ya kan, mengedukasi ke masyarakat. Betul. Tadi kan laki-laki yang sayang sama perempuan, ya nggak? Oh iya dong, kita harus menyayangi gitu ya. Iya dong. Dan ini loh Kak, harapan saya ya ke depan, selain bisa aktif juga di kancah perpengacaraan, juga bisa setidaknya menyumbangkan karya-karya yang pertama mungkin ini tesisnya, tapi akan ada karya-karya yang lain yang berbicara tentang woman human right gitu ya, hak asasi manusia untuk wanita, perlindungan wanita dan anak-anak. Wah luar biasa. Saya bangga malam hari ini bisa ngobrol bareng dengan Kak Dona Orisa Ratna Kumalasari. Kak, kita tutup kayak di radio dong. Ih, malu. Sekarang hostnya Kak Dona deh, saya narasumbernya, terus mau tutup nih, gitu kan? Seorang host ngomong apa? Dan pendengar, oh nggak gitu ya? Terima kasih. Terima kasih sudah menyaksikan podcast ini, mudah-mudahan berguna, bermanfaat. Terus ikuti perbincangan-perbincangan menarik Randi Nobel Lolong bersama para tokoh-tokoh lainnya. Jangan lupa juga di-subscribe, di-follow IG-nya juga, ya kan? Oke. Boleh diakhiri bersama saya, Dona Oriza. Dan saya, Randi Lolong. Bye! Bye! Terima kasih ya, Kak.